number ini begitu banyak bonek atau supporter fanatik Persebaya. Inilah dia Persebaya asuhan pelatih Danur Windo. Ya, Yopi, menarik sekali untuk melihat line up yang diturunkan oleh Persebaya, di mana Anang Ma'ruf akan melakukan comeback-nya setelah cedera cukup lama ketika cedera menghadapi Persitara. Dan kita lihat di depan ada Andi Odang dan juga Josh Maguire. Dan John Tarpor akan memegang kunci untuk memecahkan kebuntuan melawan Sriwijaya FC. Dan inilah dia Sriwijaya FC asuhan pelatih Coach Rahmat Darmawan. Ya, kita melihat di sini ada beberapa perubahan ya. Karis Yulianto tidak bermain di lini belakang, digantikan oleh Bobby Satria. Kemudian Ponario Astaman, kita tahu juga tidak bermain, ada Tony. Untuk pertandingan kali ini dan beberapa saat lagi inilah dia kick off babak pertama. Persebaya Surabaya menjamu Sriwijaya FC. Anang Ma'ruf setelah cedera cukup lama, dislokasi pergelangan tangan, kembali turun pada pertandingan kali ini. Anderson da Silva. Cukup janggal, Bung, kita mendengar suara dari pemain-pemain ini. Selama ini kita selalu mendengar suara dari supporter fanatik Persebaya Surabaya, dari bonek-bonek. Ya, Kate Kayam Bagams dan sebuah percobaan dari Richard Anore Obiora. Masih melambung jauh di atas gawang dari Endra Prasetya. Usaha yang sangat baik tadi dilakukan oleh Obiora di awal-awal pertandingan untuk menyatakan bahwa niat Sriwijaya adalah memenangkan pertandingan pada sore hari ini. Terlebih dengan tadi, dengan keadaan stadion yang seperti ini, Yopi. Keuntungan tersendiri tentunya tidak diganggu dalam tanda kutip oleh supporter-supporter dari Persebaya. Taka Uchida berikan pada Jayusman Triasdi, pemain tim nasional U23. Terdengar semua, Bu, instruksi dari pinggir lapangan. Isnan Ali berikan pada Kate Kayam Bagams. Luki Wahyu berikan pada Anang Ma'ruf. Kembali Anang Ma'ruf, mantan punggawa PSSI Primavera. John Tarpor kali. Offside, Andi Odang. Ya, Persebaya Surabaya yang merupakan juara Liga Indonesia 96, 97, dan 2004. Dan juga berperingkat 4 divisi utama 2008 yang lalu. Telah melewati 17 pertandingan selama putaran pertama. Dengan menghasilkan 6 kali kemenangan, 4 kali seri, dan 7 kali kalah. Dengan 28 gol tercipta, namun 28 gol juga kebobolan ke gawang Persebaya. Dengan nilai 22, saat ini Persebaya menempati peringkat ke-12. Sebaliknya, Sriwijaya FC, juara Liga Indonesia 2007 dan Copa Indonesia 2007-2008, telah melewati 17 pertandingan selama putaran pertama dengan menghasilkan 7 kali menang, 4 kali seri, dan 6 kali kalah dengan 22 gol tercipta dan 25 gol kebobolan. Nilai 25 berada di peringkat 10. Dan inilah dia saat ini Sriwijaya FC berusaha untuk membangun serangan lewat kaki Zarahan. Taufik direbut oleh Zarahan kali ini. Richard Anore. Offside. Ya, beruntung ya kita melihat lini belakang Persebaya bisa sangat efektif menerapkan perangkap offside. Kalau tidak, kita bisa melihat itu akan menjadi sesuatu situasi yang membahayakan, dan sangat menarik melihat bagaimana tadi Zarahan pun bisa mencuri bola karena ada kurangnya komunikasi di lini belakang Persebaya. Ini mungkin satu hal yang kerap kali sering muncul di kompetisi Indonesia Super League musim ini bagi Persebaya Surabaya di lini belakang. Anderson da Silva bayang-bayangi Richard Anore Obiora.
Bukan sebuah pelanggaran, namun hanya lemparan ke dalam. Arif Suyono, mantan pemain Arema Malang. Kembali Tony Sucipto. John Takpor Songkali. Mencari kawan, umpan terobosan. Sayangnya kita melihat ini adalah kali kedua John Takpor memberikan umpan. Iya. Dan Andi Odang berada pada posisi offside. Namun ini adalah kali kedua juga kalau kita perhatikan di sana ada seorang Anang Maruf yang justru melakukan overlapping tapi tidak terlihat oleh seorang John Takpor. Sayang karena kita tahu bagaimana keahlian seorang Anang Maruf apabila ia melakukan overlapping dan juga dalam hal memberikan umpan kepada penyerang di depan. Pelanggaran Anderson da Silva yang selalu menempel pergerakan dari Obiora. Ya, Richard Anouri Obiora, pemain asal Nigeria, telah mencetak 3 gol musim ini. Kate Kayambagams bersiap-siap untuk menerima sebuah umpan matang dari Amrizal tentunya. Amrizal angkat ke dalam kotak penalti. Ada Precious Emergerai. Gams. Seperti latihan, Bung, kalau kita melihat kedua kesebelasan. Endang Prasetya. Taka Uchida. Anderson, pemain asal Brazil dan juga pernah memperkuat PSSS Sleman. Jayusman, John Takpor, Lucky Wahyu, masih Lucky Wahyu dengan Andi Odang kerjasama. Anang Maruf, Jayusman Triasdi, Taufik, salah umpan Jayusman. Ya, Jayusman Triasdi, pemain PSM musim lalu. Amrizal berikan pada Arif Suyono, kerja sama 1-2. Zarahan kembali. Obiora, percobaan dari luar kotak penalti Obiora. Ya, percobaan yang sedikit sia-sia dari Obiora karena kita tahu bahwa tadi ada opsi di tengah seorang Keith Kayambagams berdiri bebas sehingga mempunyai kesempatan untuk setidaknya membahayakan gawang Persebaya. Opsi yang kurang tepat saya rasa dari seorang Obiora untuk melepaskan tembakan langsung dari sudut yang sangat sulit tentunya. Tony Sucipto. Gams lepas dari kawalan. Masih dapat dihalau oleh Taka Uchida. Iya, kita lihat tadi ada pengawalan yang tidak sempurna dari Jayusman dan juga dari Anang Maruf. Di mana mungkin Anang masih belum sama speednya dengan teman-teman lainnya karena lama cedera, dia perlu waktu untuk menyamakan kondisinya kembali. Tentunya juga sangat sulit untuk menjaga seorang Keith Kayambagams yang memiliki pergerakan sangat mobile dari wing kiri tentunya. John Takpor. Anang Maruf. Angkat jauh ke depan dari tujuan Andi Odang.
Kawal ketat oleh Precious. Masih Andi Odang. John Takpor Songkali. Anang Ma'ruf. Rubah arah. Mat Halil kali ini. Mat Halil. Terlalu jauh. Ya, kita lihat itu adalah keputusan yang sangat spekulatif dari Mat Halil. Padahal Mat Halil juga adalah tipe pemain yang gemar melakukan overlapping dan juga memberikan umpan. Mungkin karena ini adalah menit-menit awal, para pemain juga tampaknya ingin beradaptasi dengan situasi di atas lapangan hijau, di mana kita melihat cuaca pun cukup terik, sehingga tidak mudah juga bagi para pemain untuk langsung tancap gas. Isnan Ali. Kate Kayambagams. Ya, kembali Alam Syah Nasution. Masih Alam Syah Nasution. Ya. Pelanggaran. Sulaiman Alam Syah Nasution. Sedikit protes dari pemain Sriwijaya. Coach Rahmat Darmawan yang pernah bermain di Persija Jakarta. Juga pernah melatih Persipura dengan membawa juara Liga Indonesia 2005. Josh Maguire. Ya, Obiora. Back pass pada Endra Prasetya. Taufik. Masih pemain-pemain Persebaya. Anang Ma'ruf kali ini. Kembali Taufik. Andi Odang. Andi Odang percobaan dari luar kotak penalti. Mudah saja bagi Ferry Rotinsulu. Iya, suatu skema serangan terbaik mungkin yang dijalankan oleh Persebaya sepanjang pertandingan ini, dan tadi sebuah tendangan on target dari Andi Odang. Ya, kita juga bisa melihat ya di sini bahwa peran seorang Josh Maguire sangat sentral. Artinya meskipun di sini John Takpor adalah seorang perancang serangan, namun justru Josh Maguire lah yang saya melihat diberikan tugas ya untuk mendistribusikan bola. Kita melihat di sini bagaimana pemain asal Australia Josh Maguire yang sudah mencetak 3 gol tampak menjadi dirigen untuk mendistribusikan bola. Namun hingga saat ini belum ada juga sebuah umpan terobosan yang mampu disodorkan oleh Josh yang juga memiliki insting yang sangat baik dalam hal mencetak gol. Ferry Rotinsulu menguasai bola penuh. Amrizal. Sulaiman Alamsyah. Isnan Ali. Obiora. Masih bermain di sektor lapangan tengah, pemain-pemain Sriwijaya masih mencoba menguasai. Satu dua yang cukup efektif, namun lepas kontrol bola, dan kali ini Andi Odang terlalu deras, namun masih dapat dikejar oleh John Takpor.
John Takpor, bayang-bayangnya ada Bobby Satria. Cukup menarik duel dari dua pemain ini. Bukan pelanggaran. Anang Ma'ruf. Lucky Wahyu. Oh. Pelanggaran Isnan Ali terhadap Lucky Wahyu yang mencoba menerobos masuk ke dalam kotak penalti. Ya, menarik untuk melihat peran seorang Lucky Wahyu di tim Persebaya, di mana semenjak dia pulang dari Laos, otomatis dia menjadi pilihan utama di lini tengah Persebaya Surabaya. Dan penampilannya menurut saya tidak pernah mengecewakan. Dan pada sore hari ini terlihat bahwa perannya memang sudah sangat penting sekali bagi tim Persebaya ini. Ferry Rutin Sulu menjaga kaum berusia 27 tahun. Yang sempat diisukan akan pindah di putaran kedua ini. Namun kita melihat penampilan dari Ferry Rutin Sulu di pertandingan pertama Sriwijaya FC di putaran kedua Jarum Indonesia Super League. Josh Maguire. Josh Maguire angkat ke dalam kotak penalti dan hampir saja. Ya, kita melihat percobaan menusuk tadi sebuah umpan dari Josh Maguire dan kali ini sebuah serangan balik. Zahrahan mencoba melewati 3 pemain. Obiora. Richard Anori Obiora. Iya, kita melihat ya bagaimana Kit Kayamba juga sedikit kecewa bahwa Obiora berkeputusan untuk menendang langsung, padahal masih ada seorang Kit Kayamba Gams. Namun kita bisa melihat juga tadi bagaimana para pemain SFC bisa begitu cepat melakukan proses serangan balik, suatu hal yang patut diwaspadai lini belakang Persebaya. Josh Maguire. Cukup menarik kerjasama 1-2 dengan Jong Takpor, Songkali. Ya, Wijay, Monajam, 2 pemain mantan Sriwijaya FC yang saat ini membela Persebaya Surabaya. Jadi kartu truf tersendiri tentunya dari pelatih Dan Nurbindo. Apakah akan diturunkan untuk pertandingan kali ini? Kita belum tahu. Dan saat ini sudah memasuki menit ke-17, kedudukan masih tetap 0-0 untuk kedua kesebelasan. Josh Maguire. Anang Ma'ruf. Masih John Takpor mencoba melewati Isnan Ali. Isnan juga sangat disiplin ya menjaga daerahnya. Kerap kali John Takpor mencoba melewatinya, namun bisa saja Isnan melakukan intercept. Lucky Wahyu. Taufik salah mengumpan. Tanggung umpan Taufik tadi. Arif Suyono, umpan panjang pada Anori Obiora. Pelanggaran menurut asisten wasit Kuspriyanto. Ya, Satrio Sam. Atau Andi Firmansyah tadi. Mat Halil mencoba menusuk dari sisi kiri penyerangan. Batas serangan oleh Amrizal. Arif Suyono. Obiora. Salah komunikasi. Takauchida, mantan pemain Albirex Niigata FC Singapura.
Precious pada Bobby Satria. Tony Sucipto. Cukup ketat. Jayusman Triasdi mengawal dari pergerakan striker-striker dari Sriwijaya FC ini. Ya, namun kita bisa melihat juga para striker Sriwijaya di sini yaitu Kit Kayamba dan juga Obiora kerap bertukar posisi ya. Mereka tidak pernah diam di satu tempat. Sehingga ini juga diperlukan konsistensi dari Anderson da Silva dan juga Jayusman baik Takauchida. Bagaimana mereka bisa mempelajari gerak-gerik duet striker asing dari Sriwijaya FC ini. Precious angkat ke dalam kotak penalti lagi. Oh, hampir saja sebuah percobaan dari Bobby Satria tadi. Oh, Ada dua kesempatan tadi bagi Sriwijaya untuk membahayakan gawang dari Persebaya. Dan tembakan terakhir dilewaskan oleh Tony Sucipto, masih lebar tipis tadi. ya, Rahmat Poci Rifai pencetak gol di ujung pertandingan saat Sriwijaya FC menjamu Persebaya di Stadion Jakabaring yang menyelamatkan dan juga memberikan poin 3 untuk Sriwijaya tentunya di putaran pertama. Jayusman salah mengumpan pada Anang Ma'ruf. Kita lihat sedikit tegang penampilan seorang Jayusman Triasdi pada sore hari ini. Ya, kita bisa melihat ya kalau secara teknis sebenarnya para pemain Sriwijaya begitu berada di atas rata-rata. Mereka kerap kali bisa melakukan dribble ataupun menguasai bola dengan sangat baik, terutama pada saat kontrol pertama. Tinggal bagaimana adanya sebuah motivasi tambahan bagi mereka agar terus tampil fight dan mempersembahkan kemenangan demi kemenangan seperti yang mereka tunjukkan di 2 musim belakangan ini, di mana mereka bisa mengakhiri kompetisi dengan menjadi juara. Di 2007 kita tahu double winner dan juga musim lalu Copa Indonesia. Sangat bertolak belakang dengan apa yang ditunjukkan oleh para pemain Sriwijaya FC musim ini. Ya, Taufik berduel dengan Precious Emir Jarai. Zahrahan. Cukup cepat pergerakan dari Kit Kayamba Gams kalau kita melihat tadi. Namun terlambat Obiora. Oh, tanggung umpan dari Zahrahan kepada Sulaiman Alamsyah. Anderson da Silva. Percobaan dari Lucky Wahyu Dwi Permana. Lagi-lagi percobaan yang kurang maksimal dilakukan oleh Lucky Wahyu dari tembakan yang sangat jauh dan berbau spekulasi. Tentunya sangat membahagiakan bagi seorang Ferdinand Zul apabila sepanjang pertandingan Persebaya hanya bisa melakukan eksekusi seperti ini. Ya, dan tentunya eksekusi dari jarak jauh ini juga menguras stamina seorang pemain ya. Artinya kalau dilakukan 1 atau 2 kali itu adalah sesuatu yang berbeda, namun jika terus dilakukan maka ini tentunya akan menguras stamina. Tony Sucipto. Isnan Ali. Ya, umpan ke dalam kotak penalti. Zahrahan percobaan dari luar kotak penalti. Josh Maguire. Ya, Andi Odang. John Takpor. John Takpor sekali.
Ya, kali ini sebuah percobaan yang sangat baik, Bung Yopi, dari John Tarpor, on target dan menyulitkan bagi Ferry Rotinsulu. Save pertama yang harus dilakukan. Ya, kita lihat ya teknik menendang John Tarpor juga sangat baik. Ia menendang dengan tekanan tinggi, artinya sangat keras dan juga mengarah. Beruntung bagi Ferry, ia berada pada posisi yang ideal untuk melakukan penyelamatan tersebut. Matt Halil, umpan crossing ke dalam kotak penalti. Masih dapat diselamatkan oleh barisan pertahanan Sriwijaya. Tidak ada kawan di depan. Mudah saja untuk Anderson maupun Jayusman. Taka Uchida membantu penyerangan. Kate Kayamba Gams, ya. Membantu pertahanan dari Sriwijaya. Pemain yang sudah berusia 37 tahun. Tidak mudah lagi seorang Gams untuk bermain sepak bola, namun selalu melihat, kalau kita melihat selalu Kate Kayamba Gams dalam keadaan yang sangat fit di setiap pertandingan. Amrizal, Obiora, duel heading. Arif Suyono. Tony Sucipto. Isnan Ali. Obiora. Duel dengan Jayusman. Inilah yang akan sangat menentukan bagi Sriwijaya FC. Bagaimana peran seorang Obiora bersama Kate Kayamba di lini depan. Kita melihat hanya dengan diberikan sodoran umpan, Obiora sudah bekerja sangat keras, memutar badan dan juga mencoba melakukan shooting. Dan cukup sulit juga tadi saya melihat bagaimana Jayusman mencoba menghalanginya. John Tarpor berusaha memainkan bola lebih lama. Berkali-kali pemain-pemain Persebaya mencoba dari luar kotak penalti. Untuk sekian kalinya kurang sabaran dari para pemain Persebaya. Membuahkan hasil yang kurang optimal tentunya dengan tembakan-tembakan jarak jauh yang tidak terkontrol. Tony Sucipto. Masih Tony Sucipto. Obiora. Kate Kayamba Gams. Bentur Anang Maruf. Arif Suyono. Arif Suyono. Baik sekali. Kita lihat Yopi bagaimana Arif Suyono bisa menciptakan ruang sendiri baginya untuk menembak. On target dan cukup berbahaya tadi, namun beruntung Endra Prasetya masih dapat mengamankan bola. Di antara tiga pemain dia membuat ruang sendiri untuk menembak. Oh, sayang sekali. Terperangkap offside sebelumnya. Ya. Andi Odang. Andi Odang harus bisa mengontrol larinya lebih baik lagi Yopi. Karena beberapa peluang tentunya bisa didapatkan dari peran-peran yang dilakukan oleh seorang Andi Odang melalui kondisi seperti tadi. Oh. Ya, cukup keras kita melihatnya di sana. Taka Uchida melakukan pelanggaran kepada Zarahan. Ya. Namun saya melihat juga bahwa ini adalah sebuah antisipasi dari Uchida. Karena tampak juga bisa jadi akan termakan oleh skill seorang Zarahan. Kita melihat bagaimana tidak ada itikat dari seorang Taka untuk menguasai bola. Ya, langsung menghalangi seorang Zarahan untuk menunjukkan teknik individunya. Dan ini juga tentunya sebuah situasi yang sangat berbahaya. Para pemain Sriwijaya juga kerap kali mencetak gol melalui tendangan bebas, di mana mereka selalu menggunakan keunggulan para strikernya dari postur tubuh. Belum lagi ada Precious, pemain belakang yang juga cukup bongsor. Berbahaya ini. Sulaiman Alamsyah Nasution. Angkat ke dalam kotak penalti. Oh, hampir saja Kate Kayamba Gams. Ya, kita bisa melihat ya di sini bagaimana Kate Kayamba
bisa memenangi kop di udara, ya kita melihat tendangan bebas, umpan yang masuk, dan Anderson de Silva sendiri kita melihat cukup telat dia mengantisipasi laju bola sehingga kick sebenarnya mengenai kepalanya namun tidak terarah sama sekali ke gawang Endra Prasetya. Mulai menunjukkan tanda-tanda yang sangat membahayakan di jantung pertahanan Persebaya Surabaya. Lucky Wahyu. Sedangkan kalau kita melihat lini pertahanan SFC, terlihat mereka sangat-sangat disiplin, artinya tidak ingin memainkan bola terlalu lama, langsung menyapu bola, ataupun membuang bola sejauh mungkin. Ini yang saya melihat justru menyulitkan para pemain Persebaya untuk mencari celah, untuk menerobos jantung pertahanan Sriwijaya FC. Anang Ma'ruf. Anderson da Silva. Kaki yang cukup tinggi tadi dari Precious dengan menunjukkan pull sepatunya. Iya. Mengakibatkan sebuah set piece yang cukup berbahaya di daerah yang sangat-sangat berbahaya. Kita lihat. Ya, cukup berbahaya dan inilah dia bisa dapat dikatakan spesialisasi baik dari John Takpor maupun Josh Maguire yang kerap menciptakan gol dari bola-bola mati. Iya. Ada Anderson da Silva juga. Di sini kita lihat pemain belakang yang juga memiliki kekuatan di kaki kanannya dan kirinya untuk mengeksekusi sebuah tendangan bebas. Kita melihat di sini 3 opsi yang sangat mematikan. Dan nampaknya akan ada variasi-variasi juga yang cukup menarik diperagakan oleh Persebaya. Ada Taufik, Josh Maguire, John Takpor kali. Anderson da Silva. Anang Ma'ruf, umpan crossing ke dalam kotak penalti. Mudah saja untuk Ferry Rotinsulu. Ambrizal. Doni Sucipto. Ambrizal kembali. Play on, wasit. Cepat sekali Taufik kepada Andi Odang. Masih membentur Precious. Ya, Andi Odang yang sejauh ini sudah menciptakan 8 gol untuk Persebaya. John Takpor kali. Lagi-lagi sebuah tembakan yang belum on target dari Persebaya. Saya pikir John Takpor harus lebih sering dilibatkan dalam kondisi-kondisi seperti ini. Karena kita tahu kualitas dan juga kapabilitas seorang John Takpor yang sangat baik. Sangat mengejutkan juga, dia baru mencetak 1 gol, Yopi dan juga Bung Binder pada musim ini. Kita tahu permainannya selalu tidak pernah mengecewakan, namun tentunya kalau ada sedikit komplain adalah masalah finishing yang tidak seperti musim-musim sebelumnya, di mana dia sangat berpengaruh di Persitara Jakarta Utara. Zahra Angkrangan, ya, melewati 2 pemain, membentur Anang Ma'ruf, Lucky Wahyu Dwi Permana. Halil, ya, berhasil melewati Ambrizal. Halil, John Takpor kali, masih John Takpor. Berusaha melewati Bobby Satria maupun Precious. Taufik kembali. Halil. Andi Odang.
Ya, terdengar selalu instruksi dari pinggir lapangan. Dikarenakan tidak ada penonton sama sekali, jadi kita bisa mendengar. Dan kalau kita melihat apa yang terjadi di lapangan hijau, maka ada sebuah perubahan strategi tampaknya. Iya. Bagaimana para pemain Persebaya justru memberikan inisiatif kepada para pemain Sriwijaya untuk mengembangkan serangan. Mungkin di sini juga ada suatu pola permainan berbeda yang diterapkan oleh Coach Danur, di mana ia mungkin lebih memilih untuk menerjang tim lawan melalui sebuah proses serangan balik. Kita melihat hampir semua pemain Persebaya berada di belakang garis tengah tadi, membiarkan para pemain Sriwijaya mengembangkan serangan, mencuri bola kemudian mencoba melakukan serangan balik, tampaknya menjadi skema permainan Persebaya di pertandingan sore hari ini. Ya, sebuah skema yang nampaknya sangat mengejutkan bagi saya karena Persebaya tentunya sebagai tuan rumah seharusnya mereka memegang kendali permainan, bukannya mereka yang melakukan counter-counter. Ya, kita melihat bagaimana space dan juga peluang diberikan kepada para pemain Sriwijaya untuk mengembangkan permainan. Namun pada akhirnya pun tampak sulit para pemain Persebaya di belakang untuk mengawal duet penyerang asing Sriwijaya FC di sini, Kit Kayamba Gams dan juga Obiora. Kembali sebuah pelanggaran kepada Kit Kayamba. Sulaiman angkat ke dalam kotak penalti. Ya, sepak pojok untuk Sriwijaya FC. Ya, saya memiliki data yang cukup menarik di mana Sriwijaya tahun lalu berhasil menciptakan 4 gol melalui corner. Namun pada musim ini mereka belum menciptakan satupun gol. Tentunya ini suatu hal yang menarik bagi Coach Rahmat untuk dipecahkan. Hendra Prasetya yang sudah kebobolan 15 gol dari 8 pertandingan. Tentunya tidak mau kali ini dibobol kembali gawangnya oleh bomber-bomber Sriwijaya. Gol! Dan gol untuk Sriwijaya FC dari Amrizal. Iya, sebuah gol yang sangat baik dari sepak pojok. Amrizal menciptakan heading yang sangat luar biasa dan sebuah kutukan bagi seorang komentator tentunya. Saya baru mengatakan bahwa mereka belum pernah menciptakan gol dari sepak pojok. Namun dibuktikan oleh Amrizal sebuah sundulan yang sangat baik menjebol gawang Hendra Prasetya. Ya, kita melihat ya di sini bahwa dalam hal melakukan covering masih sangat minim dari Persebaya apabila terjadi proses sepak pojok ataupun tendangan bebas. Dan kali ini kita lihatlah di sini tidak ada sama sekali ya tidak ada sama sekali gangguan yang diberikan oleh para pemain Persebaya kepada pencetak gol, yaitu di sini Amrizal. Ya, Amrizal. Kita melihat tidak ada penjagaan sama sekali, tidak ada kawalan sama sekali yang diberikan kepada Amrizal sehingga ia dengan leluasa melakukan sundulan dengan mengarahkannya tepat kepada jala. Ya, kembali dan inilah dia Amrizal menciptakan gol pertama untuk Sriwijaya FC di menit ke-37 sehingga merubah kedudukan untuk sementara adalah 0-1 untuk Sriwijaya FC. John Takpor kali, ya kerjasama Andi Odang cukup cerdik, namun masih dapat dipatahkan oleh barisan pertahanan Sriwijaya. Kembali Anang Ma'ruf, umpan crossing pada Andi Odang. Amrizal mencetak gol Sriwijaya. Arif Suyono. Baik sekali. Masih Arif Suyono. Pada Zarang Keranggar. Obiora. Tony Sucipto. Sulaiman Alamsyah. Amrizal overlapping. Gams. Semakin percaya diri anak-anak Sriwijaya setelah terciptanya gol tadi dalam memainkan bola tentunya. Berusaha mengurung pertahanan dari Persebaya Surabaya setelah gol pertama tercipta tadi. Anang Ma'ruf. Tidak offside. Andi Odang masuk ke dalam kotak penalti. Tidak ada kawan yang membantu. Ya, Lucky Wahyu, John Takpor kali kembali.
Pelanggaran, dua playmaker beradu di depan kotak penalti dari Persebaya. Baik Zahrahan maupun John Takpor Songkali. Ya, ini adalah tipikal permainan John Takpor ya. Kita melihat pada saat menguasai bola, di mana situasi tidak menguntungkan, ia akan selalu mencoba melewati pemain lawan. Dan di sana kita melihat Isnan Ali ya, akhirnya melanggarnya. Isnan kita melihat sepanjang 40 menit terus mengawal seorang John Takpor apabila John Takpor mendekati wilayah kotak penalti. Namun kali ini ia melakukan pelanggaran yang bisa berakibat fatal. Karena ini adalah sebuah tendangan bebas yang berada dan tepat mengarah ke gawang seorang Ferry Rotinsulu. Dan saya melihat ini tampaknya sebuah situasi yang sangat ideal bagi kaki kiri seorang Anderson da Silva. Anderson da Silva yang sudah menciptakan 3 gol sepanjang musim ini. Dan juga ada Josh yang dengan placing-placingnya tentu dapat membahayakan gawang. Anderson da Silva. Masih dapat ditip oleh Ferry Rotinsulu. Cukup menyulitkan bola, tendangan yang cukup keras dari Anderson da Silva tadi. Ya, kita melihat ya di sini bukan hanya keras, namun ia menggunakan teknik yang sangat tinggi, memelintir bola, dan hampir tadi masuk jika Ferry tidak siap siaga. Masih Anderson. Membentur Kate Kayamba Gams. Handball. Ya, tampaknya Anderson da Silva juga diberikan tugas untuk mendukung para rekan lainnya dalam hal melakukan serangan ke depan. Dan tampak ia begitu bernafsu dalam melakukan overlapping. Bahkan berada di posisi sayap tadi, mencoba melewati Kate Kayamba Gams. Lucky Wahyu, Bobby Satria. Dua pemain muda dari kedua kesebelasan. Berada di kotak penalti. Apakah dengan tendangan ini dapat menyamakan kedudukan sementara? Persebaya tertinggal lewat gol Amrizal. Josh Maguire, pemain asal Australia. Lucky Wahyu hampir saja lepas dari kawalan pemain belakang Sriwijaya. Ya, sebuah peluang yang sangat baik diperoleh Lucky Wahyu. Sayang tembakannya masih jauh ke atas karena posisi tubuhnya yang tidak sempurna tadi. Tertutup oleh beberapa pemain Sriwijaya dan sedikit panik dia melepaskan tembakan. Ya, dan kita melihat ya ada sedikit perbedaan pada saat para pemain Persebaya melakukan eksekusi tendangan bebas ya. Artinya seharusnya di sini mereka menempatkan pemain-pemain dengan postur tubuh tinggi sehingga bisa menyulitkan pemain belakang Sriwijaya seperti Precious ataupun Bobby Satria. Namun kita melihat justru mereka menggunakan pemain tengah sehingga sulit tampaknya bagi mereka untuk mencetak gol dari proses tendangan bebas ataupun sepak pojok. Anderson. Kita belum melihat performa yang terbaik dari Anang Maruf. Selalu mudah untuk kehilangan bola. Di penampilan perdananya setelah comeback dari cedera saat melawan Persitara, saat dilanggar oleh pemain Persitara, sehingga membuat patah tangan dari Anang Maruf. Kembali Anang Maruf. Lucky Wahyu. Crossing dalam kotak penalti. Arif Suyono. Kerjasama dengan Todi Sucipto. Umpan terobosan kepada Kate Kayamba Gams di depan. Obiora. Pintar sekali kita melihat pemikiran seorang Gams melepaskan umpan yang sangat lekas kepada Obiora, dan Obiora pun hampir tadi mencuri dari seorang Endra Prasetya, dan baik sekali inisiatif juga dari Endra untuk maju dengan cepat. Dan inilah salah satu faktor yang bisa membahayakan Persebaya kembali, yaitu proses serangan balik kilat dari para pemain Sriwijaya FC.
Andi Odang. Kalau kita melihat di babak pertama ini, Andi Odang selalu bekerja sendirian. Tidak ada tandem di depan. Tidak ada Ngon Ajam maupun Andik Firmansyah yang turun pada babak pertama ini. Ya cukup mengejutkan juga, di mana tidak adanya support bagi seorang Andi Odang. Mereka mengandalkan seorang John Tarpor, namun kita tahu bahwa John Tarpor lebih bergerak dari tengah dan juga dari wing untuk menuju ke depan. Sedangkan seorang Ngon Ajam akan menjadi tektokan yang sangat baik tentunya bagi Andi Odang, tentunya bisa menjadi alternatif di babak kedua nanti. Dengan tambahan waktu 1 menit diberikan oleh wasit Viator Ambarita. Apakah dapat merubah kedudukan sementara dari 1-0 untuk keunggulan Sriwijaya? Isnan Ali. Arif Suyono. Memperlambat alur permainan pemain-pemain Sriwijaya dan berusaha mengendalikan permainan tersebut. Dan mitra sepak bola Antv, fluid panjang di babak pertama ini telah ditiupkan wasit Viator Ambarita dari Sriwijaya FC. Dan inilah dia kick off babak kedua Persebaya melawan Sriwijaya FC. Ya, dengan masuknya Cornelius Fingro, kita melihat formasi Persebaya tampak sangat ofensif. Artinya hampir semua pemain yang tampil di lini kedua juga adalah pemain dengan naluri menyerang murni. Sehingga ini pun akan cukup membahayakan Persebaya apabila terjadi sebuah proses serangan dari tim Sriwijaya FC. Ya, kita melihat di sini juga bagaimana Sriwijaya langsung menyerang. Obiora membentur Taka Uchida tadi, sebuah tendangan yang cukup keras. Dan kembali sebuah proses bola mati ataupun sepak pojok. Tampak juga bagaimana koordinasi lebih gencar dilakukan oleh para pemain Persebaya setelah mereka kemasukan gol justru dari proses sepak pojok. Tentunya mereka tidak ingin mengulangi hal yang sama terjadi di babak kedua, di awal-awal menit babak kedua ini. Hampir saja situasi yang cukup berbahaya tadi. Jayus Mantriasdi membuang bola untuk mengamankan pertahanan. Dan mitra sepak bola, hampir saja sebuah sundulan dari Richard Honore Obiora masih dapat ditip oleh penjaga gawang Endra Prasetya tadi. Ya, kita melihat ya di sini bahwa umpan yang dilepaskan juga begitu baik oleh Alamsyah Nasution, dan kembali Anderson da Silva telat melakukan lompatan sehingga Obiora melakukan lonjakan yang sangat baik, mengarahkannya juga sangat baik, dan kita melihat Endra Prasetya melakukan penyelamatan yang sangat gemilang. Rendah saja, masih dapat dibaca oleh pemain-pemain Persebaya. Taufik kali ini yang belum terlihat bermain secara optimal di babak pertama. Andi Odang cukup cepat, serangan balik. Baik sekali. Cornelius Fingro. Ya, peluang pertama yang diraih Persebaya melalui seorang pemain pengganti Cornelius Fingro, dan kita lihat betapa bedanya seorang Cornelius Fingro dibandingkan seorang Josh Maguire, di mana dia berani berspekulasi dan mengambil keputusan untuk menyerang bola. Hampir saja tadi Bobby Satria kecolongan. Sebuah energi positif disalurkan oleh seorang Cornelius Fingro di awal-awal babak kedua bagi Persebaya. Dan mitra sepak bola, skor terkini untuk pertandingan yang lain, Persisam Samarinda menjamu PSPS 1-0, sementara untuk keunggulan Persisam lewat gol Ahmad Sembiring. Lucky Wahyu play on, wasit Viator dan Richard Honore Obiora selalu dibayang-bayangi oleh Anderson. Oh, miss kick.
Mat Halil. Mat Halil kembali. John Takpor. Cukup cerdik. Sayang sekali. Ya, Ya, apa yang akan diberikan oleh wasit Viator? Kartu kuning untuk Takatoshi Uchida yang telah memperoleh 4 kartu kuning sepanjang musim ini. ya, kita melihat di sini ya bagaimana para pemain Persebaya sangat kewalahan dalam mengantisipasi serangan yang dibangun oleh para pemain Sriwijaya FC. Lihatlah di sini bagaimana Taka Uchida menerjang ankle seorang Obiora, pantas bagi wasit untuk memberikan kartu kuning. Dan juga mungkin ini adalah suatu taktik juga untuk menghambat serangan Sriwijaya. Kalau tidak tadi kita melihat Zarahan sudah bisa membangun sebuah serangan lagi. Dan inilah salah satu resiko jika Persebaya menerapkan formasi ultra ofensif. Di mana kita melihat di lini kedua juga dipenuhi oleh pemain-pemain yang murni memiliki naluri menyerang. Beda halnya jika di sana masih ada pemain yang bisa menstabilkan lini tengah seperti Vijay. Mungkin di sini masih bisa menghambat setiap serangan. Tidak memaksakan pemain belakang seperti Taka Uchida harus maju hingga ke garis tengah. Ya, Taka Uchida yang mendapatkan kartu kuning keempat di musim ini. Richard Anore Obiora, back heel tadi yang cukup cerdik, harus diterjang dengan keras oleh Taka Uchida. Amrizal. Ya, kita melihat tampaknya Amrizal terlalu bersemangat ya, sehingga ia tidak memberikan Mat Halil ruang gerak untuk melakukan overlapping. Kita lihat belum adanya sebuah end product yang bagus dari Persebaya Surabaya setelah melalui proses yang cukup baik tadi kerjasama antara Takpor dan juga Andi Odang. Ya, kita lihat Ngon Ajam sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Apakah Coach Danur akan menurunkan Ngon Ajam di babak kedua ini? Ya, saya pikir adalah alternatif yang baik bagi Persebaya untuk membuat variasi di depan. Karena kita tahu Ngon Ajam memiliki finishing touch yang sangat baik dengan 3 gol yang sudah dia ciptakan walaupun dalam keadaan masalah cedera yang cukup berat dialami di musim ini. Umpan terobosan John Takpor tadi kepada Andi Odang maupun Korinus di depan terlalu deras. Isnan Ali. Ya, kembali John Takpor. Korinus Finkru kali ini. Kurang mengarah. Sepakan dari Korinus Finkru. Ya, Korinus Finkru salah satu punggawa mantan Sriwijaya FC. Oh, Luki Wahyu kepada John Takpor. John Takpor berusaha melewati 2 pemain. Kerjasama Andi Odang kurang cermat. Andi Odang menerima umpan tersebut. Arif Suyono berikan pada Obiora. Coba melewati Jayusman. Ya, cukup baik juga tadi kita melihat fokus seorang Jayusman.
Riasdi dalam mengantisipasi pergerakan seorang Obiora. Memang sangat penting mengantisipasi pergerakan individu yang dikembangkan oleh duet penyerang asing yang dimiliki oleh Sriwijaya FC. Mereka begitu cepat bisa meliuk-liuk dan juga melakukan skill ataupun menunjukkan teknik tinggi melalui skill individunya. Coach RD. Ya, sejauh ini kinerja dari lini belakang dari Sriwijaya cukup baik dan cukup disiplin. Pergantian antara Karis dan Bobby Satria nyaris tidak terasa, dan Bobby juga berhasil menunjukkan penampilan yang cukup baik dengan penampilan speednya yang sangat baik untuk membaca semua pergerakan dari penyerang-penyerang Persebaya Surabaya. Dan betapa cepatnya tadi Zarahan kita lihat. Ya, Arif Siono lepas. Masih ada Mat Halil. Luar biasa Zarahan. Playmaker yang juga merupakan pemain tim nasional Liberia. Isnan Ali. Amrizal. Membentur Anderson da Silva. Andi Odang. Membangun serangan pemain-pemain Persebaya. Oh, Taufik. John Takpor. Ya. saya pikir sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Keceng. Ya. Wow. Ya, kita melihat Bobby Satria bisa melakukan overlapping dan mencoba merancang serangan. Ini menunjukkan jelas ya, para pemain Sriwijaya tampaknya tidak gentar dengan ancaman yang masih ada karena mereka baru unggul dengan skor tipis 1-0. Umpan terobosan Lucky Wahyu pada Andi Wah, Odang. sekali Andi Odang. Oh. Masih ada Amrizal di sana. Tampak bagaimana Andi Odang Ya. kehilangan laju lari sehingga ia tidak mampu mengontrol bola. Kita pikir tadi dia sudah melalui Iya. seorang Amrizal dengan baik ya, namun recovery Betul. juga sangat baik sekali dari seorang Amrizal untuk membuang bola tadi dari ancaman yang disebarkan oleh Andi Odang. Dan ini kita melihat bagaimana Bobby Satria, ya, tampak tidak bisa mengendalikan lajunya sehingga ia terjatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ya. Sedikit gangguan juga tadi kita melihat diberikan oleh Anang Ma'ruf. Ya. Ya, Karis Yulianto yang juga kapten tim nasional Indonesia. Christian Warabai. Pemain-pemain bintang yang berada di Sriwijaya FC pada pertandingan kali ini terpaksa dibangku cadangkan oleh Rahmat Darmawan. Strategi tersendiri dari RD. Ya, dan Nurwindo. ya, kita melihat tampaknya sudah ada inisiatif ya untuk menurunkan Ngonajam. Kita melihat masuknya Cornelius Finkru memang sedikit memberikan ancaman, tapi tampak ia pun belum menjalin kerjasama yang baik dengan Andi Odang di lini depan. Saya pikir variasi tinggi dan rendah adalah jawaban terbaik bagi Persebaya karena kita tahu bahwa pressure sangat luar biasa sekali dalam postur tubuh. Betul. Dan lawan yang sepadan adalah seorang Ngon Ajam yang juga sangat cerdik dalam memainkan bola. Padahal kita melihat John Tok Por juga sudah memberikan ataupun menunjukkan kelihayannya. Dan skor terkini di pertandingan lain, Persiba saat ini tertinggal 0-1 atas Persema Malang. Cornelius Finkru, Andi Odang ke dalam kotak penalti. Andi Odang
Kemelut di depan kotak penalti. Iya, di depan gawang dari Ferry Rotinsulu. Kemelut terjadi. Ya, sebenarnya ini tampak kurang komunikasi antara Ferry dan juga para pemainnya, sehingga mereka bingung siapakah yang seharusnya melakukan intercept pada saat dilakukan umpan oleh Andi Odang, dan beruntung di sana Precious masih menyapu bola. Taufik hanya menyisakan Zahrahan dan juga Obiora di depan. Serangan balik yang dibangun lewat kaki Zahrahan. Patah oleh Taufik. Umpan yang sangat matang namun tidak ada kawan. Di dalam kotak penalti, umpan dari John Takpor tadi. Ya, peluang sangat baik diraih John Takpor tadi melalui serangan balik yang cukup cepat setelah Zahrahan kehilangan bola, namun kembali bola terakhir yang menjadi produk terpenting dalam permainan sepak bola kurang dimaksimalkan oleh seorang John Takpor. John Takpor mencari kawan. Sangat berbahaya ini. Cukup cepat. Kate Kayamba Gamstan, Endra Prasetya keluar dari sarangnya. Iya, ada suatu langkah yang sangat beresiko, namun Endra juga sangat tepat dalam melakukan clearance. Dan ini dia sebuah pergantian. Strategi yang sangat-sangat ofensif dari Coach Danur Windo dengan mengganti Anang Ma'ruf, pemain sayap kanan. Ini tampak sebuah perjudian besar ya. Artinya semua amunisi penyerangan Persebaya Surabaya diturunkan oleh Coach Danur Windo di pertandingan sore hari ini. Paling tidak langkah-langkah untuk menyelamatkan Persebaya sudah dilakukan, namun ini kembali harus ditegaskan adalah sebuah resiko tinggi. Betul sekali. Mengingat para pemain Sriwijaya juga bisa mampu melakukan serangan dengan begitu mudah beberapa kali. Mat Halil berikan pada John Takpor. Dan harus kita garis bawahi adalah kerja keras, ekstra keras harus diberikan kepada Lucky Wahyu yang harus menjaga pertahanan dari Persebaya tentunya. Bukan pelanggaran Amrizal tadi. Alternatif untuk menjaga keseimbangan dari Persebaya adalah memasukkan seorang Wijay tentunya. Untuk menggantikan seorang Lucky Wahyu yang juga kita tahu adalah seorang pemain tengah, namun dengan naluri menyerang juga. Amat sangat riskan memang, namun inilah yang perlu dilakukan oleh seorang Danur untuk mengejar ketertinggalan, terutama di kandang sendiri. Iya, tampak semua solusi sudah digunakan oleh Coach Danur Windo. Namun penting juga bagaimana solusi tersebut ditunjukkan secara konkret oleh para pemainnya di atas lapangan hijau. Ya, pelanggaran Obiora yang membantu pertahanan, dan terhadap Jayusman Triasdi. Dua pemain yang selalu berduel. Ya, sedikit membingungkan juga di sini. Jayusman juga ikut membantu penyerangan. Memang ini tampak sebuah pertunjukan yang positif dari para pemain Persebaya. Mereka benar-benar ingin menghindarkan diri dari kekalahan. Sehingga kita melihat mereka menggunakan segala alternatif, dan ini tentunya sebuah makanan bagi Ngon Ajam yang seringkali mencetak gol melalui proses tendangan bebas. John Takpor kali tidak ada kawan di dalam kotak penalti yang merebut umpan tersebut. Ya. Mat Halil. Taufik. Kita lihat shielding bola sangat maksimal tadi dari seorang Keith Kayamba. Bentur kaki Amrizal. Terlalu lama. Taufik. Taufik, pemain yang selalu terlihat berlari, tidak ada henti-hentinya sepanjang pertandingan dan sepanjang musim ini, Bung. Kurang terlihat kerja yang optimal dari
Taufik tadi, Andi Odang, Bobby Satria, dan angkat ke dalam kotak penalti. Mudah saja bagi Ferry Rotinsulu. Masih sangat mengecewakan apa yang diperagakan oleh Persebaya dari bola-bola mati. Tidak ada hal yang membahayakan gawang Sriwijaya sampai saat ini. Dan matinya seorang Taufik juga tidak lepas dari peran seorang Tony Sucipto dan juga Alamsyah Nasution yang bermain sangat baik, menggantikan peran dari Ponario dan juga Octavianus. Hampir tanpa celah kita lihat penampilan dua pemain ini untuk menjaga kestabilan lini pertahanan dari Sriwijaya. Ada sedikit masalah dengan Amrizal nampaknya. Apakah terjadi benturan? Ya, jajaran pelatih dari Persebaya Surabaya. Bola fair play diberikan Sriwijaya kepada Persebaya. Endra Prasetya. Ya, Rahmat Darmawan sepertinya memberikan instruksi kepada Christian Worabay yang akan menggantikan Amrizal yang sedikit cedera kalau kita lihat tadi. Dan tentunya Worabay harus sedikit berhati-hati dalam menjaga emosinya dalam setiap pertandingan karena beberapa kali, terutama di kualifikasi Liga Champions kemarin, berakibat sangat buruk bagi Sriwijaya tentunya dengan tidak adanya kontrol dari seorang Worabay. Ya, kita melihat bagaimana ya para pemain Persebaya sering kehilangan bola. Lucky Wahyu tadi kita melihat. Dan ini dia, sangat berbahaya. Sangat berbahaya Kayamba Gams lepas. Baik sekali tackling. Tackling yang sangat baik dari Anderson da Silva. Ya, selamat untuk sementara kita melihat antisipasi dari seorang Anderson Silva yang masih mampu melakukan pengejaran kepada seorang Kit Kayamba Gams yang sebenarnya sudah melakukan solo run dengan sangat sempurna. Ya, dan bukan pelanggaran namun terlihat Kit Kayamba Gams masih melihat. tergeletak. Baik sekali. Jelas sekali bola yang dihalau oleh seorang Anderson da Silva. Namun Kit Kayamba tampak terjatuh tidak dengan sempurna. Betul. Sehingga mengalami sedikit masalah di ankle-nya. Diperlukan timing dan pengambilan keputusan yang tepat dari seorang Anderson agar supaya tidak terjadi penalti. Dan sangat sempurna tadi tackling yang dilakukan oleh seorang Anderson da Silva dengan pengalaman. Oke, Arif ya. Ya, 3-5-2 dapat dikatakan oleh Coach RD. Dan inilah dia Andi Firmansyah. Nampaknya kembali sebuah pergantian pemain dengan sangat ofensif. Christian Worabay masuk menggantikan Arif Suyono. Ya, Worabay juga pemain yang sangat efektif apabila ditugaskan untuk merancang sebuah proses serangan balik. Pemain juga yang memiliki skill teknik tinggi. Ya. Baik sekali ataupun tepat dan bijaksana keputusan dari Coach Rahmat Darmawan untuk memasukkan seorang Worabay, paling tidak kembali memaksa para pemain Persebaya untuk mengadu teknik dan juga menguras stamina mereka, siapapun yang nanti berada. Namun secara spesifik mungkin di sini akan menyulitkan seorang Mathalil. Zarahan Kranggar. Christian Worabay. Richard Anorio Biora berusaha melepaskan diri dari Anderson da Silva. Isnan Ali.
Clearance oleh Anderson. Ya, John Takpor kali. John Takpor. Masih John Takpor. 1-2. Corinus Finkro. Kita lihat sebuah kualitas dari seorang Corinus Finkro dengan turn yang sangat baik tadi. Hampir saja merobek jala Ferry Rotinsulu. Kita lihat. Gerakan yang sangat luar biasa dari Corinus. Iya. Melepaskan tendangan keras. Melepaskan diri dari 2 pengawalan pemain belakang Sriwijaya tentunya. John Takpor umpan ke dalam kotak penalti. Tidak ada kawan yang rebound. Oh, baik sekali. Zahrahan, lepas Zahrahan. Ada Kit Kayamba, Christian Morabai. Terlalu deras umpan dari Zahrahan. Umpan balik yang cukup cepat tadi. Ya, kita melihat ya teknik Zahrahan begitu sempurna. Namun sayang, Morabai juga bukan adalah tipe pemain yang mampu melakukan sprint. Seharusnya dari Zahrahan memberikan bola yang lebih efektif. Jadi pemain Jamin Persebaya 9 Luki Wahyu. Ya, Luki Wahyu keluar digantikan Andik Firmansyah. Semua pemain yang bertipe menyerang dimasukkan oleh Coach Danur Windo. Tentunya ini untuk menggempur habis-habisan Sriwijaya, di mana setelah pertemuan pertama di putaran pertama Jarum Indonesia Super League ini, Sriwijaya FC unggul 2-1. Harus membalikkan keadaan yang saat ini tertinggal 0-1. Merupakan sebuah pekerjaan yang sangat berat. Bermain di kandang sendiri tanpa penonton yang mendukung seperti biasa secara fanatik dan secara Spartan dari supporter-supporter Persebaya. Taka, Endra, Taufik, Andik Firmansyah, John Takpor angkat ke dalam kotak penalti. Terlalu jauh Ngonajam untuk menyambut umpan tersebut. Anderson da Silva. Ngonajam. Corinus cepat sekali Corinus. Ya, saya melihat Yopi bahwa peran Ngonajam kurang efektif karena dia harus menjemput bola dan menjadi pemain yang sedikit bergerak dari tengah. Tentunya dalam mengejar ketertinggalan ini, saya pikir Ngonajam akan lebih efektif apabila dipasangkan di depan dengan Corinus Finkro. Bukannya dia harus menjadi pemain yang dalam tanda kutip dari tengah harus menyerang ke depan. Ya, kita lihat lagi-lagi Ngonajam menjemput bola di tengah, bertindak seperti jangkar. Ya, Mio Dadic nampaknya berhasil menciptakan gol bagi Persiba. Persiba melawan Persema saat ini masih keadaan imbang 1-1. Andik Firmansyah. Tendangan spekulatif yang sangat mengarah ke gawang Ferry Rotinsulu. Belum merubah kedudukan. Ya. Dan cukup membuat Ferry Rotinsulu kewalahan. Betul. Yang lebih menyulitkan lagi adalah bola memantul tepat di depan muka Ferry Rotinsulu. Sangat berbahaya. John Takpor kali umpan ke dalam kotak penalti. Andi Odang hampir saja
menggempur habis-habisan Persebaya Surabaya di sisa waktu kurang dari 20 menit ini. Ya. Mereka harus lebih sering untuk mengumpan bola ke daerah berbahaya tentunya di dalam kotak penalti Ferry Rotinsulu. Dan sejauh ini masih jarang mereka lakukan, Yopi. Persisam Samarinda saat ini unggul 2-0 lewat gol Fagundes. Keunggulan 2-0 ini atas PSPS Pekanbaru. Najam, Corinus Finkru, bukan pelanggaran. Corinus Finkru, kembali Andi Firmansyah. Baik sekali. Ya, kita lihat kegagalan Amrizal untuk mengantisipasi bola tadi dan membuang saja dengan simpel. Terlalu lama tadi dia berpikir sehingga kesempatan kedua jatuh kepada Andik. Dan dengan baik dia men-shift bola. Sayang tendangannya masih melebar. Kesalahan-kesalahan kecil dari lini pertahanan Sriwijaya sudah mulai terlihat yang tadinya nampak sempurna. Di menit ke-75 dengan adanya tingkat kelelahan tentunya mengurangi konsentrasi. Anderson. Najam yang bermain sedikit ke tengah. Iya. Andi Firmansyah, John Takpor Songkali. Zahrahan. Ya, Richard Anori Obiora. Baik sekali. Dibayang-bayang oleh Taufik, lepas Obiora. Bahaya. Masuk dalam kotak penalti. Umar Terlepas. crossing dan Christian Morabai hampir saja membuat kedudukan keunggulan untuk Sriwijaya, belum berhasil setelah lepas dari kawalan pemain belakang Persebaya. Ya, kita melihat ya ini adalah resiko yang memang harus dilalui oleh para pemain Persebaya karena memang mereka menerapkan taktik yang sangat ofensif. Kita melihat tadi Obiora begitu baik menyisir sayap kiri pertahanan Persebaya dan hampir tadi Morabai yang tidak biasa sebenarnya berada pada posisi mencetak gol, tidak mampu mengontrol tendangannya. Dan kita melihat meskipun hampir semua pemain menyerang diturunkan Persebaya, namun mereka tampaknya tidak menempati posisi yang pas di atas lapangan hijau. Bahkan seorang Ngon Ajam pun justru bermain di lini tengah. Betul. Lebih banyak mencoba mengoperasikan bola di lini tengah. Kita melihat Ngon Ajam justru berada di lini tengah, bukan berada di depan. Untuk mencoba menerobos pertahanan Sriwijaya FC yang bermain cukup disiplin di pertandingan sore hari ini. Taufik. Ya, Baik lepas sekali. Taufik. Cukup baik. Angkat ke dalam kotak penalti. Umpan crossing. Sayang sekali Taufik. Sebuah peluang emas Yopi kembali disia-siakan oleh Persebaya dan melalui Taufik tadi. Sudah berdiri bebas, harusnya dia mengumpan kepada John Takpor, namun sayang tidak sempurna. Kembali bola terakhir yang coba diberikan kepada John Takpor, kita lihat tidak jelas tadi, clip ball yang kurang sempurna. Seharusnya bola dikirim kepada daerah yang berbahaya tentunya. Bahaya. Ya, kita melihat ya serangkaian serangan yang dibangun oleh Kit Kayamba ataupun Obiora selalu sangat berbahaya. Ini yang bertolak belakang dengan apa yang ditunjukkan oleh Persebaya Surabaya, di mana meskipun mereka memiliki striker-striker yang juga berkualitas seperti Corinus Finkru dan juga Ngon Ajam, belum lagi Andi Odang. Namun ketiga pemain di kubu Surabaya ini belum menunjukkan kerjasama yang baik, sehingga mereka pun belum mampu memberikan ancaman yang serius di gawang seorang Ferry Rotinsulu. Corinus Finkru yang sudah mencetak 6 gol, yang pernah merumput di Persiku Kudus. Taufik
Cukup cerdik. John Takpor kali ini. Masih John Takpor. Lagi-lagi patah serangan Persebaya. Taufik kembali. Berusaha mengurung pertahanan dari Sriwijaya. Andi Firmansyah. Iya, kembali sebuah proses serangan balik yang sangat potensial menghasilkan gol bagi Sriwijaya FC. Lepas. Richard Anori Obiora masih dapat dibaca oleh Endra Prasetya tadi. Ya, kita melihat ya, hanya seorang diri Obiora begitu membahayakan jika dibiarkan sendirian, dan masih belum bisa dimengerti bagaimana Ngon Ajam hanya berada di garis kedua. Betul. Dan justru John Takpor yang diberikan komando penyerangan. Seharusnya Ngon Ajam berada di kotak penalti ketika Persebaya melakukan serangan-serangan. Dan John Takpor lah yang berada di posisi kedua menjadi kreator. Ya. Dan mungkin ini adalah kesempatan bagi Ngon Ajam untuk berada dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari tendangan bebas yang diberikan oleh wasit kepada Persebaya Surabaya. Dan waktu bukanlah teman terbaik bagi Persebaya dengan hanya menyisakan 10 menit, bahkan mungkin 13 menit dengan injury time. Ya, inisiatif yang baik juga yang ditunjukkan oleh Andik, pemain yang juga baru masuk untuk mencoba melewati Isnan Ali. Isnan Ali juga sepanjang pertandingan ini cukup impresif mengawal seorang John Takpor, sehingga John Takpor pun tidak lagi kelihatan mencoba mendekati seorang Isnan Ali. Dia justru berubah posisi, justru mencoba mengganggu seorang Bobby Satria. Saya melihat terus-menerus John Takpor karena melihat dia sulit melewati Isnan Ali. Namun ini dia kesempatan bagi Persebaya. Ya, hampir semua pemain Persebaya dan juga Sriwijaya berkumpul di dalam kotak penalti, dan sebuah percobaan dari Anderson tadi. Obiora. Tony Sucipto berusaha menambah keunggulan lewat serangan balik yang cukup cepat pemain-pemain Sriwijaya. Pergantian pemain, Isnan Ali digantikan M. Nasuha. Iya, pergantian yang lebih karena mungkin faktor stamina dari seorang Isnan Ali yang mungkin sudah habis karena harus bekerja keras menjaga dan mengawal pertahanan Sriwijaya dari John Takpor. Isnan Ali berusia 30 tahun digantikan oleh M. Nasuha yang berusia 25 tahun yang telah mencetak 1 gol musim ini saat melawan Persitara. Nasuha pemain serba bisa tentunya, Yopi, yang bisa bermain di berbagai posisi dan sangat berguna tentunya bagi tim Sriwijaya. Hampir saja Andi Odang lepas tadi. Andi. John Takpor. Cukup keras tadi. M. Nasuha pemain yang baru masuk menggantikan Isnan Ali. Ya, kita melihat ya memang tidak ada cara lain untuk menghentikan seorang John Takpor yang memang di babak kedua ini, dalam kurun waktu 20 menit terakhir, memang menunjukkan skill individunya. Kita melihat John Takpor melewati Alamsyah, kemudian Nasuha yang memang tidak bisa, kita melihat tidak bisa mengambil bola dari seorang John Takpor yang begitu cepat ya dalam melakukan pergerakan. Dan ini kembali memberikan kesempatan, dan saya pikir sudah sewajarnya atau sepantasnya bagi Persebaya untuk mencoba mengoptimalkan peluang-peluang yang mereka peroleh dari tendangan bebas terus-menerus. Dalam hanya kurun waktu 5 menit sudah memperoleh 2 tendangan bebas. Berkali-kali Persebaya melakukan percobaan lewat tendangan bebas, dan kali ini Ngon Ajam. Cloud perfect Ngon Ajam. Cukup terarah, namun masih dapat dibaca oleh Ferry Rotinsulu. Sebuah tembakan keras dan juga placing yang sangat baik dari Ngon Ajam. Kali kedua dia menyulitkan Ferry Rotinsulu, namun sangat simpel Ferry mengamankan bola.
Corinus Vinkru. Ya, melewati Christian Worabai. Corinus Vinkru berikan pada Andi Odang. Akselerasi yang baik dari John Takpor. Namun masih dapat diatasi oleh lini pertahanan dari Sriwijaya. Ya, mungkin ini adalah hari yang cukup sial bagi Ngon Ajam ya. Kita melihat ia memperoleh 2 kesempatan dari proses tendangan bebas. Musim lalu pun pada saat ia memperkuat Sriwijaya FC. Dan penampilan. Ya, ia sering mencetak gol justru dari proses tendangan bebas karena kaki kirinya yang sangat keras ataupun sangat kuat. Dan penampilan yang sangat gemilang Bung dari Ferry Rotinsulu. Sangat aman dan sangat simpel penampilan dari Ferry tanpa kompromi, tidak mengambil resiko tentunya. Ya, dan ini pun menunjukkan kualitas seorang Ferry ya. Yang seperti yang saya katakan di awal bahwa adalah posisi nomor 1 abadi di Sriwijaya FC miliknya. Sehingga ia pun menunjukkan performa yang sangat kalem dalam menghadapi terjangan-terjangan para pemain depan Persebaya Surabaya. Masih ada waktu tentunya bagi Persebaya Surabaya. Sisa kurang lebih 5 menit. 5 menit menuju waktu normal. Dan terlihat tanpa dukungan penonton, Persebaya Surabaya tidak dapat melakukan sesuatu yang sangat optimal. Kali ini Andik Firmansyah ataupun Taufik angkat ke dalam kotak penalti. Baik sekali. Masih dapat ditip oleh Ferry Rotinsulu. Kualitas dan kelas seorang Ferry untuk mentip bola, karena bila tidak, ada seorang pemain Persebaya tadi yang sudah berdiri bebas di depan gawang untuk menyambut umpan dari Taufik. Mat Halil angkat ke dalam kotak penalti. Terlepas. Iya, ada pelanggaran karena Ferry tadi sudah memegang bola dengan 2 tangannya. Ya, kita melihat ya di sini keberanian seorang Ferry Rotinsulu untuk mengamankan gawangnya, justru tampak mencederai dirinya. Kita melihat dari proses sepak pojok yang terjadi, ada sedikit scrimmage di sana bagaimana Ngon Ajam justru melakukan sundulan, M. Nasuha berada di sana, dan tampak Andi Odang yang mungkin tidak sengaja karena ingin mencetak gol. Ya, pertama Ngon Ajam ada penyelamatan sebenarnya dari M. Nasuha. Ya, kita melihat Andi Odang sebenarnya hanya menendang bola, tidak menendang muka seorang Ferry Rotinsulu. Mungkin bola tersebutlah yang mengenai muka Ferry. Dan tentunya ini adalah kesempatan juga bagi para pemain Sriwijaya untuk mengambil napas atau menarik napas. Ya, Endro Kartiko. Apakah memang harus digantikan Ferry Rotinsulu? Sudah bersiap-siap. Mantan penjaga gawang tim nasional Indonesia dan salah satu penjaga gawang senior di Indonesia yang masih bermain secara gemilang, secara reguler di kompetisi yang sangat keras, Jarum Indonesia Super League. Ya, saya pikir tidak ada masalah bagi Ferry untuk melanjutkan pertandingan. Hanya tindakan preventif saja dengan memanaskan seorang Hendro Kartiko tentunya. Iya. Untuk menjaga-jaga. Apakah terlihat raut wajah yang frustasi dari Danur Windo? Ya, kita melihat memang ini bukanlah hari yang beruntung ya bagi Persebaya Surabaya, di mana mereka harus bertanding tanpa dukungan penonton dan juga melawan Sriwijaya FC yang secara materi pemain memang sangat berkualitas dan tentunya memudahkan para pemain Sriwijaya. Tampak seperti bermain di tempat yang netral bagi mereka. Andik Firmansyah cukup cepat berikan kepada John Takpor. Andik Firmansyah. Oh, sayang sekali Andik Firmansyah terlampau lemah. Percobaan dari Andik Firmansyah tadi. Sebenarnya ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk mencetak gol. Umpan yang sangat brilian dari John Takpor, namun tampaknya Andik ingin mencoba sesuatu yang spektakuler. Ya, padahal ia hanya tinggal menggelontorkan kakinya, mencoba menendang sekeras mungkin, sehingga kita melihat ia justru kehilangan keseimbangan. Sangat disayangkan peluang tadi dari Persebaya. Ya, inilah yang terjadi sepanjang pertandingan terhadap Persebaya, di mana ketika kualitas diperlukan di detik-detik terakhir, pengambilan keputusan yang tidak tepat dari seorang Andik tadi berusaha melakukan sesuatu yang spektakuler. Padahal dengan simpel dia dapat membuat gawang dari Sriwijaya tadi bergetar.
Sangat disayangkan keputusan yang salah tadi diambil oleh Andik. Ya, apakah RD berhasil membawa pulang poin penuh di lawatannya ke Jawa Timur ini? John Takpor berikan pada Andi Odang. Dalam kotak penalti cukup berbahaya kali ini. Andi Odang. Najam. Lagi-lagi. Terus dibombardir. Taufik. Masih dapat dibaca oleh pemain-pemain Sriwijaya. Ya, sepertinya ada yang tergeletak. Sulaiman Alamsyah Nasution, pemain berusia 28 tahun, yang mencetak 1 gol musim lalu di Sriwijaya. Ya, sebuah challenge yang sangat liar tadi dari Alamsyah yang mencederai dirinya sendiri tentunya. Penampilan yang cukup baik diperlihatkan oleh Alamsyah pada sore hari ini dengan 1 asisnya tadi. Betul. Cukup 1 sukses asis ya lewat sepak pojok. Betul. Dan Mitra Sepak Bola Slamet Riyadi menggantikan Sulaiman Alamsyah di akhir-akhir pertandingan ini. Ya, 3 menit yang cukup berharga saya pikir bagi Persebaya Surabaya. Tambahan waktu 3 menit yang sangat menegangkan juga, bukan hanya berharga bagi Persebaya Surabaya, di mana mereka diembani sebuah misi yang tampak mustahil untuk menyamakan kedudukan. Dan sangat tertekan nampaknya seorang Danur Windo. Karena timnya akan kehilangan 3 poin krusial di kandang sendiri tentunya. Dan setelah ini masih harus melawan Persib Bandung. Betul. Kembali sebuah pertandingan yang berat. Cukup berbahaya. Selesai. Zahrahan dan gol. Gol. Di sisa waktu hanya beberapa menit lagi. Di injury time, Zahrahan berhasil menambah keunggulan Sriwijaya FC menjadi 0-2. Ya, inilah yang disebut sebuah proses gol yang sempurna. Kita melihat para pemain asing Sriwijaya FC begitu baik melakukan kerjasama dari Kit Kayamba kepada Obiora. Dan Obiora kita melihat yang tidak egois melihat posisi seorang Zahrahan. Lihatlah bagaimana posisi Zahrahan yang tiba-tiba datang ataupun muncul dan melakukan shooting yang sangat keras. Kembali membobol gawang seorang Endra Prasetya. Inilah perjudian yang sangat-sangat fatal dilakukan oleh seorang Danur, di mana dia melakukan pergantian pemain yang sangat-sangat menyerang dan bagaikan menembak kakinya sendiri di menit-menit akhir. Persebaya justru kebobolan melalui gol yang sangat cantik dan sangat terorganisir. Selesai sudah Persebaya di pertandingan sore hari ini. Game over bagi Danur Windo untuk pertandingan kali ini. Ya, apakah ini juga terus dievaluasi kinerja dari Danur Windo melihat hasil pertandingan hari ini? John Takpor berusaha melewati 1, 2, 3 pemain. Ya, namun kita melihat itu bukanlah suatu pergerakan yang efektif ya. Artinya John Takpor memang memiliki kualitas dan skill individu yang sangat baik. Tapi seharusnya ia melihat rekan-rekan yang lain juga melakukan distribusi bola yang baik. Sehingga para rekan lainnya juga bisa mengancam gawang seorang Ferry. Seperti hal yang ditunjukkan oleh Kit Kayamba ataupun Obiora bahkan Zahrahan, mereka tidak egois, saling mendistribusikan bola antara rekan sehingga tercapailah hasil yang positif. Ya, kenyataan berbicara bahwa tanpa supporter fanatik Persebaya tidak dapat melakukan apa-apa. Mohon aja sekali. Dan lagi-lagi seorang benteng Ferry Rotinsulu. Luar biasa Ferry penampilannya pada sore hari ini. Dan patut diberikan catatan bahwa dia seharusnya secara konsisten
menjaga gawang dari Sriwijaya dengan hasil yang sangat baik tentunya. Ya, hasil menggembirakan ditorehkan oleh pemain-pemain Sriwijaya FC di kandang yang sangat panas, yaitu Stadion Gelora 10 November Tambak Sari, Surabaya, kandang Persebaya Surabaya. 0-2 hasil akhir pertandingan kali ini.